Mungkin sambil kita tunggu Dokter Suzy, ada yang mau kenalan atau udah ada yang punya pertanyaan bisa disiapkan juga. Buat Fanya boleh minta tolong mungkin sudah di share screen tampilannya agar bisa di standby. Iya. 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 Oke. Sambil tunggu ya. Iya. Gimana kabarnya semua? Pandemi? Keadaannya baik-baik semua nih? Atau galau-galau? Tetap ini ya, banyak doa ya. Jangan galau-galau. Apalagi yang udah berkeluarga, semangat selalu. Oke. Sebentar ya. Mungkin sambil menunggu ini, alhamdulillah baik. Ibu Ajeng dari mana Bu Ajeng? Boleh perkenalkan dirinya? Boleh tahu dari mana? Ada di sini ada, terima kasih di sini ada sudah datang. Oh dari Jogja, jauh-jauh lumayan ya. Sini ada Santi. Santi katanya sambil di snowball ya. Terus ada Ibu Dona, coba ya. Ada Ibu Rizka, Bu Dewi. Oh iya, acara ini juga di-relay di radio MSK 15. 15.30 AM. Terima kasih ya udah mau kolaborasi dan mau merelay acara ini. Ada Ibu Eliati. Ibu Eliati dari mana kalau boleh tahu? Sebentar ya, saya coba panggilkan dulu Ibu Dokter. Ibu Dokter kami tunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, saya coba kali reminder. Alhamdulillah acaranya sudah mulai makin bertambah yang pada hadir. Padahal ini bukan acara ibu-ibu aja, kenapa ibu-ibu semua ya? Nggak apa-apa, mungkin karena ininya Sabah Khadijah gitu ya. Oke nih, Bu Dokternya sudah oke. Saya lagi mau login. Oke, Bu. Sedikit mengabari, acara ini terselenggara karena bisa gratis dikarenakan oleh donatur-donatur dari globalsadaka.com. Globalsadaka.com adalah platform crowdfunding yang didirikan di Malaysia. Dan alhamdulillah telah terkumpul sekian dana sehingga acara ini gratis. Begitu juga dengan konten-konten Islami selama 3 bulan ke depan. Dan insya Allah globalsadaka.com bersama donaturnya akan terus memberikan support kepada Sabah Khadijah. Sabah Khadijah didirikan di tahun lalu di saat era pandemi, yaitu adalah untuk menjadi salah satu wadah di antara wadah-wadah lain untuk mendakwahkan tentang Islam secara khadijahan. Maksudnya di sini adalah di saat Islam baru dimulai. Jadi kita ingin menyampaikan dari sisi amatir.
Nah, jadi mungkin sudah pada ahli bisa ke ustadz-ustadz yang paling jago, tapi kalau mau yang basic-basic tapi langsung butuh sehari-hari, insya Allah kita akan bisa memberikan fasilitas tersebut dengan rutin Zoom gratis bersama pakar-pakar yang akan hadir dan juga konten-konten di Instagram kita. Mungkin bisa dilihat di Real to Islam, IG kita bisa di follow ya. Lumayan kalau di follow gratis, nggak bayar. Intinya kita usahakan semuanya gratis. Karena ini persembahan dari teman-teman, juga para donatur dari globalsadako.com dan teman-teman dari Yayasan Sabah Khadijah. Di sini mungkin bisa diperkenalkan ada Ibu moderator, operator. Sambil nunggu ya Ibu operator, kita perkenalkan diri ya. Ibu Fanya mungkin bisa menampilkan diri. Ini adalah sekum kami, Ibu Fanya Valindria. Beliau sekarang lagi di mana, Van? Di London. Oh ya, jadi Ibu Fanya ini adalah S3 AI di London University ya? Ya, di UK ya? Imperial College London. Ya, Imperial College London. Dengan putra satu, putri satu, alhamdulillah beliau sangat membantu dalam urusan konten, keorganisasian di Sabah Khadijah, dan hari ini menjadi operator kita hari ini. Terima kasih banyak. Lalu kita ada bendara umum kami, yaitu Ibu Ayahani Susanti. Ibu Santi, sambil menunggu Ibu dokter, mungkin bisa perkenalkan diri. Oke, mungkin Ibu Santinya masih paralel mendengarkan, lagi nungguin anak-anak yang main snowball katanya tadi. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu Santi lagi di Jakarta. Jadi teman-teman nggak perlu ada di mana aja zaman pandemi sekarang. Sisi positifnya alhamdulillah ya kita bisa tetap berkarya walaupun di mana aja ya. Dengan keadaan sambil gendong anak, sambil Ibu Santi tadi sambil nyusuin anak gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita masih bisa saling berkolaborasi seperti itu dan berdakwah. Oke. Oke. Ini Ibu Suzinya sebentar ya. Bu, gimana? Mungkin saya perkenalkan dulu Ibu Suzinya walaupun belum hadir, siapakah beliau? Sebelum kita buka ya. Oh, ada dari ID Bogor ya. ID Bogor itu adalah dari Inscript ya, Indari ya. Mungkin bisa perkenalkan diri komunitas ibu-ibu doyan nulis. Luar biasa sudah mau hadir hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dari grupnya Inscript ya? Iya, perkenalkan diri mungkin. Posisinya di mana? Bogor ya sekarang ya? Kedengaran suara saya? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Idi Bogor. Dengan namanya siapa, Bu? Nggak kedengaran ya? Dengan namanya siapa? Oke. Boleh. Ini nggak Nggak salah. tidak ada Oke. Mungkin lagi relay ya. Ada yang nggak kedengaran suara saya? Ada yang boleh ngacung mungkin kalau nggak kedengaran suara saya? Ya. Oke, mungkin Ibu operator bisa silent dulu. Oh iya. Yang Ya lain. nanti ya Mbak, lagi ceramah dulu sebentar. Ya. Oke. Oh iya. Ada Ibu Asmiri Fayani dari Bandung. Alhamdulillah ada Mang. Oke. Alhamdulillah acara ini disebar ke grup HIPMI, ke grup Inscript, ke grup keluarga, ke grup ITB.
Mungkin ini Bu Asmi yang di Bandung dari grup apa ya? Dari temennya mungkin ya. Bismillah. Udah ada Bu Gentria Ardi Putri. Bentar ya. Ada Mama Gita. Oh iya, dari grup Bipolar Care. Ya, selamat sudah hadir Ibu Asmi. Oke. Mungkin saya perkenalkan dulu profil Ibu Susi ya. Sebentar. Mbak Fanya boleh mungkin ditampilkan website Ibu Susi ya, perkenalan Ibu Susi. Saya kirim linknya. Ibu Susi dewi.com. Mungkin bisa dilihat profilnya. Beliau adalah dokter dari UI dengan spesialis kejiwaan. Mungkin bisa ditampilkan websitenya, Ibu Fanya. Sambil menunggu Ibu dokter. Oh, udah banyak juga ya dari yang kemarin daftar, lebih dari ini. Mungkin ada yang join tapi nggak daftar kan ya. Mungkin bisa minta tolong ditampilkan Ibu Fanya. Oke, tamu kita kali ini adalah Dr. Suzy Yusna Dewi, spesialis kejiwaan, psikiatri, MARS, dan beliau khusus psikiater anak dan remaja, juga keluarga. Mungkin lanjut ke bawah, kita bisa lihat di sini, beliau berawal dari angkatan 86, jadi mungkin umurnya sekarang 51-an, dengan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, lalu melanjutkan spesialis kedokteran jiwa di UI tahun 2000 sampai 2004, lanjut lagi program spesialis 2 kedokteran jiwa, panjang ya sekolahnya ya, 2007 sampai 2009, dilanjut lagi program studi doktoral 2009 sampai 2013, Fakultas Kedokteran UI Indonesia, Universitas Indonesia. Ditambah lagi Ibu Susi tidak berhenti kuliah, lanjut lagi untuk mendapatkan Mars-nya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia 2014 sampai 2016. Subhanallah ya, Ibu Susi sangat aktif sekali dan terima kasih hari ini mau hadir. Ini sambil ditunggu, kebetulan beliau masih lagi prepare, sudah sampai rumah. Tadi katanya hujan. Ya, Bu, saya. Iya. Oh iya, iya udah ya. Oh, terima kasih Ibu udah hadir. Oke. Alhamdulillah sudah hadir di hari ini. Subhanallah ya Bu. Kok kuliah terus Bu? Kenapa ya Bu? Ya, karena kebutuhan ya. Jadi karena kebutuhan, jadi harus menambah gitu. Oke. Alhamdulillah. Ibu Susi juga praktek di Bekasi, di Talenta. Insya Allah kalau misalnya mau lanjut dari sini bisa hadir ya Bu ke sana ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ibu juga mempunyai website sendiri dan bisa dikomunikasikan atau kontak langsung jika membutuhkan. Karena Ibu Susi Yusna Dewi sudah hadir, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini Sabah Khadijah dengan Ibu Dr. Suzy Yusna Dewi Spakaji Mars, psikiater anak dan remaja,
Beliau adalah tamu yang sangat spesial sekali dalam tema kiat menjaga mental health secara Islami di era pandemi. Acara ini juga direlay di Radio MSK, dengar dan amalkan 1530 AM kHz. Terima kasih kepada donatur globalsodaka.com atas terselenggarakannya acara ini. Langsung saja kita serahkan kepada tamu spesial kita untuk pemaparan, lalu kita bisa Q&A ya. Terima kasih. Mohon dilanjutkan Ibu Susi. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore teman-teman semua, ya Mbak Nurul ya. Mbak Nuraini, Ya. Bu Narana, Ya, Mbak siap. Nurana ya. Jadi Ya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada kesempatan ini. Ya alhamdulillah saya diundang untuk acara ini. Ini adalah Yayasan Sakinah ya. Ya, sahabat Khadijah, ya. Oh, sahabat Khadijah namanya Ibu subhanallah ya. acaranya banyak sekali ya. Ya. Kemarin dikirim info event apa. Wah, terima kasih masih menyediakan waktu buat kami. Iya. Ya, Oke. jadi pada kesempatan ini Mbak Nurana memberikan materi tentang ya memberi kesempatan saya untuk memaparkan tentang bagaimana sih menjaga mental health atau kesehatan mental secara Islami di era pandemi. Mungkin nanti lebih banyak ke pertanyaan aja ya, Mbak Nurana ya. Karena sebenarnya saya menyiapkan slide ini sekedar untuk intermezzo aja gitu ya, membuka aja wawasan. Baiklah, silakan. Ya, Berikutnya. Mbak Fanya, silakan. Ya, kita lihat ya bahwa pandemi COVID-19 ini yang ditetapkan oleh WHO tahun 2020 kemarin ya sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ini merupakan infeksi pernapasan yang membuat kondisi ketakutan ya pada banyak orang ya. Bukan hanya pada orang dewasa tapi orang tua, anak dan remaja. Jadi hampir semuanya merasa ketakutan untuk ketularan atau menularkan sebenarnya begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini banyak protokol ya, kita lihat ya protokol untuk mencegah penularan virus ini, antara lain 3M. Nah, sekarang ini 5M. Nah, 5M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan kenapa ini saya paparkan? Nah, karena banyak ya sebagian orang ya merasa bahwa protokol 5M ini menjadi sesuatu yang diinternalisasi, menjadi sesuatu yang menakutkan gitu ya. Sehingga misalnya ini menjadi sesuatu yang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mau lagi keluar ya, tidak mau lagi bersosialisasi, sangat menjaga diri ya. Misalnya memakai masker, ya memakai masker mungkin akibatnya mungkin di rumah ya yang memakai masker terus. Kemudian mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Jadi bukan hanya cuci tangan sebentar-sebentar malah pakai hand sanitizer. Ya jadi ibaratnya tangannya itu mencuci-cuci terus akhirnya tangannya itu sampai keriput gitu ya. Nah, ini juga menjaga jarak. Ini sesuatu yang menakutkan, mencegah atau menjauhi kerumunan. Akhirnya dia menjadi tidak berani untuk keluar rumah. Oke, lanjut. Nah, ini yang harus penting dipahami ya, bahwa sebenarnya social distancing itu adalah menjaga jarak ya. Tapi bukan social isolation, jadi bukan berarti dia mengisolasi diri. Nah, ini yang kadangkala menyebabkan ketakutan yang berlebihan sehingga bermasalah dalam hubungan interpersonal, bermasalah dalam hubungan sosial, sangat ketakutan. Nah, padahal kita melihat bahwa yang kena COVID itu sebetulnya bukan hanya mereka yang di luar rumah, tapi ternyata banyaknya adalah yang di dalam rumah, klaster keluarga. Ya itu banyak sekali, misalnya dari anak-anaknya atau dari keluarganya yang pergi. Jadi ini ya yang sebabnya yang menimbulkan social isolation jadinya. Dia jadi malah terasing dan mengakibatkan kondisi kejiwaan yang cukup serius. Gangguan mental emosional, ya. Terus kemudian kecemasan yang berlebihan, gangguan panik,
merasa dirinya terkena COVID, misalnya sesak nafas, dia bilang sesak nafas, padahal diperiksa nggak ada sesak nafas. Ya, periksa saturasi yang berlebihan, memakai PEM berlebihan. Ya, ini kondisi-kondisi mental emosional ini saat ini banyak sekali. Ya, literatur bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri mengatakan bahwa kondisi kejiwaan cukup serius. Apalagi ditambah dengan work from home, ya soal pembelajaran jarak jauh. Anak-anak banyak yang sekarang ini mengalami kecanduan games, kecanduan gadget, ya. Dan berteman melalui virtual, ya. Kemudian dia melihat konten-konten yang negatif, dan ini yang menimbulkan dampak yang cukup serius. Ya, kalau kita lihat sekarang di Rumah Sakit Jiwa tempat saya bekerja, Rumah Sakit Jiwa Dr. Suatu Hardian, bagian jiwa anak dan remaja, kecanduan games itu sekarang banyak sekali. Kecanduan gadget banyak sekali. Bukan hanya anak-anak SMP, SMA, tapi juga mahasiswa, kuliahan. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Misalnya tadi saya sudah jelaskan tentang cuci tangan, akhirnya jadi kompulsif jadinya. Jadi satu compulsive behavior. Jadi mencuci tangan berkali-kali jadi berlebihan, dan ini yang mengkhawatirkan kita semua, akhirnya menjadi perilaku yang disebut dengan obsesif kompulsif. Ya, ini yang sangat menakutkan. Oke, lanjut. 12 orang tuh jadi gimana tuh? Ada di berita gini, apa? 12 anak. Oke. Mungkin bagaimana sih kita ini kan rata-rata adalah pandangan Muslim ya yang ikut acara ini ya, karena ini adalah sahabat sakinah ya. Jadi kalau kita melihat pandangan Islam tentang COVID ya, jadi ini adalah satu ujian ya bagi suatu kaum. Bahkan disebutkan juga bahwa wabah itu adalah suatu tahun, adalah yang menyebabkan suatu kaum yang sakit dan menular, dan itu sudah ada pada zaman sebelum Nabi juga ada, sebelum Rasulullah, dan bahkan pada zaman Nabi juga ada. Dan ini yang sebenarnya kiat-kiat ya, kita harus melihat lagi ke dalam diri ya. Ketika kita sadar, atau saya mengatakannya mindfulness ya, kesadaran diri ya. Kesadaran diri bahwa timpa ya, jadi kita ketimpa atau kita pada saat ini berada pada zaman atau kita mengalami gangguan, mengalami pandemi COVID, ini adalah sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz ya, jadi sudah tertulis, dan kemudian ketika saudara kita ada yang kena meninggal, misalnya seperti apa yang saya rasakan, keluarga saya juga ada yang meninggal kena COVID, ya cukup sedih, menyedihkan, dan kemudian kita merasa bahwa perasaan bersalah, kenapa begini, kenapa dibawa ke rumah sakit, kenapa begini, kalau yang tidak dibawa rumah sakit, kenapa tidak dibawa rumah sakit, dan itu kejadian-kejadian itu yang menyebabkan rasa bersalah yang berlebihan, kesedihan yang mendalam, apalagi di tengah dengan protokol COVID yang menakutkan, di rumah sakit tidak boleh dikunjungi ya. Kita mendengar juga kan kisahnya Rina Gunawan ya, bagaimana dia mengalami kesedihan, akhirnya dia meminta memakai ventilator karena tidak tahan untuk nafas ya, dia tidak bisa bernafas. Dan ini yang menurut saya pribadi itu sangat menakutkan. Dan bahkan kalau kita melihat ya gangguan jiwa yang terjadi, gangguan mental emosional pada saat orang mengalami COVID-19 yang dirawat juga cukup tinggi. Dan ternyata banyak juga dokter jiwa yang tidak berani juga untuk memeriksa pasien-pasien yang dirawat. Dan ini yang sangat merisaukan kita semua ya. Nah, kalau kita belajar lagi bagaimana kita acceptance dengan masalah pandemi ini. Nah, jadi kita melihat lagi hadis ya, jadi surat Al-Hadid ayat 22. Jadi bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Jadi sebelum kami mewujudkan. Ya, jadi sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi kita kembalikan lagi pada Allah. Dan ini mengurangi stres kita ketika ditinggal oleh keluarga misalnya, atau mengurangi stres kita ketika berhadapan dengan dunia luar. Ya, jangan terlalu berlebihan ketakutannya. Oke, lanjut. Walaupun kita tetap jaga jarak ya, tetap kita memperhatikan protokol kesehatan. Dan ini adalah tips mengelola emosi remaja. Ini mungkin nanti ya.
Mungkin ini nanti sambung pertanyaan dulu. Boleh. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Kalau mengenai keluarga yang meninggal, saya juga ada yang keluarga meninggal, lumayan bikin depresi satu keluarga besar, Bu. Jadi Iya, memang sampai seperti itu sekarang ya, dan itu sangat menyakitkan ya. ya sebenarnya. Dan kita jadi panik kan ke mana-mana ya, seperti itu. Oke, mungkin sebelum ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa taruh di chat di sini di chat Zoom. Kalau gitu, kalau sambil menunggu saya akan bertanya ya, Bu, apa itu maksudnya mental health? Jadi misalnya mental health itu kayak depresi atau emosi, itu apakah yang dimaksud kesehatan jiwa, Bu? Nah, apa sih Ya. definisi kesehatan jiwa itu sih, Bu? Ya, jadi kesehatan jiwa, mungkin bisa ditutup dulu screen-nya ya. Nanti Ya, kita sayang lagi ya, supaya lebih aman ya. ya, Ibu Fanya. Mohon maaf Nah, ya. Terima jadi kasih. kesehatan jiwa atau mental health adalah kondisi di mana orang mengalami, jadi manusia mengalami distress dan disfungsi. Jadi distress itu adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ya, jadi mengalami masalah ketidaknyamanan misalnya gangguan tidur, merasa sedih, merasa putus asa, panik, gelisah, itu adalah distress. Dan kemudian disfungsi. Disfungsi itu adalah hambatan dalam fungsi sosial, fungsi pekerjaan dan fungsi pendidikan. Misalnya yang tadinya dia bisa happy bekerja, bisa happy sekolah, dia mengalami hambatan. Akhirnya dia tidak sekolah, ya kan? Dia mengurung diri dalam rumah, ya kan? Kemudian yang biasanya aktivitas, banyak hobinya, misalnya bersepeda, main bulu tangkis, terus dia jadi nggak mau menarik diri. Itu adalah disfungsi. Yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja. Kemudian dalam hubungan sosial yang tadinya biasa-biasa aja, terus jadi menarik diri atau malah curiga sama orang. Jadi akhirnya dia tidak mau lagi berhubungan dengan orang. Itu adalah disfungsi. Kondisi distres dan disfungsi itu adalah satu kondisi yang dimana orang mengalami masalah kejiwaan, jadi masalah mental health. Nah, itu sebenarnya yang kondisi dari mental health atau kesehatan jiwa. Nah, kalau misalnya dari sisi Islam, Bu, kira-kira dari sisi Islam itu benar nggak sih mental health itu karena diguna-guna gitu, atau kalau nggak apa gara-gara kurang ibadah diganggu setan, jadi nggak ada hubungan tuh dari memang sakit secara fisik, tapi lebih karena sakit karena ya kitanya kurang sholat gitu atau Ya, gimana gitu. ya, jadi kondisi kesehatan mental itu semua kalau kita melihat ya ada hadis ya atau di Al-Qur'an ya, saya lupa juga ya, bahwa kalau dalam kondisi jiwa orang tidak boleh sholat ya. Oh iya Tidak iya, wajib sholat ya itu kan. pelajaran SD Berarti kayaknya, Bu. ada Pelajaran SD kalau yang sakit jiwa nggak ya sholatnya nggak perlu sholat maksudnya gitu ya. dalam arti kondisi seperti itu orang boleh tidak sholat gitu kan. Bahwa kondisi di mana jiwanya terganggu. Nah, kondisi jiwanya terganggu itu sebenarnya di dalam Islam ya. Jadi kita sebenarnya sudah diajarkan bagaimana ketika menghadapi masalah gitu kan. Ya, awalnya memang kalau misalnya depresi, cemas itu memang biasanya ketika ada diskrepansi. Diskrepansi itu adalah adanya harapan dengan kenyataan itu tidak sesuai. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi seorang mengalami kejiwaan. Tapi biasanya masalah kejiwaan itu tidak terlepas dari masalah biologi. Biologi itu adalah satu yang dibawa ya dari sejak dia kecil, dari sejak dia lahir. Nah, misalnya orang kalau kita lihat orang diabetes, orang hipertensi, ya. Jadi diabetes itu kan dibawa ya. Bisa jadi ada faktor genetik ya kan, bisa jadi karena faktor pola makan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat gangguan jiwa itu penyebabnya adalah biologis, psikologis, sosial dan spiritual sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya karena dia kurang iman dia bisa begitu, tapi ada faktor yang lain gitu kan.
Misalnya faktor biologi yang sudah dibawa, kerentanan itu sudah dibawa, tapi misalnya dia dalam tatanan psikososial, dalam arti dalam kondisi rumahnya memberikan pengasuhan yang baik ya, keluarganya yang memberikan pengasuhan yang baik, religi yang baik, bisa jadi itu tidak tercetus. Kalau kita memaparkannya, tidak boleh jadi dia tidak terekspresi gennya gitu loh. Ya walaupun dia punya gen, tapi bisa jadi dia tidak terekspresi gennya ketika pola pengasuhan dalam keluarga baik, lingkungan sekolahnya juga baik. Jadi dalam arti dia ketahanan dirinya itu terbentuk. Nah, itulah yang harusnya kita tumbuhkan kepada diri anak-anak kita, ketahanan mental. Dan itu harusnya dari sekolah. Dari sekolah dan kemudian dari rumah. Jadi anak-anak jangan dibiasakan manja gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak tahan mental. Dia misalnya rentan dengan bully misalnya. Atau malah sebaliknya dia malah jadi pembuli. Nah, kemudian biologi spiritual, iya. Jadi itu tuh sebenarnya sesuatu yang mereka tuh sudah dibawa, tapi bisa kita pola asuh itu yang bisa menentukan. Jadi kalau ibaratnya ada nature alamiah yang dibawa, dan nurture itu lingkungan yang berpengaruh. Nah, lingkungan itu antara lain juga spiritual, religi. Bagaimana keluarga memaparkan, memberikan masukan tentang religi ya. Kita tahu bahwa bertawakal, ketika ada musibah kita bertawakal. Coba bayangkan ketika kita kena COVID ya, misalnya saya melihat sendiri ya, betapa sedihnya. Kalau kita tidak tawakal, pasti kita menyalahkan, kenapa begini kan? Akhirnya saling menyalahkan, akhirnya saling emosi misalnya. Antara keluarga saling menyalahkan. Misalnya contohnya ada lagi kasus ayahnya dibawa ke rumah sakit terus dia pengen minta pulang. Tapi kan nggak boleh dalam kondisi seperti itu. Akhirnya kan dia ditinggalkan sendiri yang meninggal. Pasti keluarga yang lain, kenapa tidak dibawa pulang? Atau yang membawa itu menjadi menyesal. Nah, kalau kita tidak kembalikan ini kepada Allah, coba bagaimana? Kesedihan kan bagi anaknya luar biasa, ya kan? Kesedihan bagi apa yang ditinggalkan dan merasa bersalah misalnya. Kalau kita tidak kembalikan itu adalah satu proses di mana itu adalah religi. Jadi itu terlibat sekali dengan kondisi kejiwaan seseorang. Nah, jadi saling berhubungan. Jadi bukan hanya kondisi kurang iman. Jadi ini penyakit jiwa bukan kondisi kurang iman. Kalau misalnya ada kondisi dia sudah ada vulnerability atau yang sesuatu yang dibawa dari sejak lahir, tapi pola pengasuhannya tidak baik dan kemudian dia tekanan kehidupannya juga tidak baik, misalnya tekanannya cukup tinggi, bisa jadi tercetus walaupun dia latar belakang agamanya cukup baik. Nah, dalam arti gitu. Tapi ya pengalaman saya itu sangat minimal. Biasanya ketika dia sudah diajari bagaimana cara menghadapi masalah, dia akan kembali seperti semula. Pengalaman saya begitu. Jadi itu Jadi ini bukan karena dijampe-jampe, Bu. ya, nah itu yang harus dipahami. Jadi bukan karena dijampe-jampe. Jadi ini perpaduan ya, selain memang mungkin imannya ada, tapi biologisnya yang lagi kurang gitu ya, secara fisik, genetik atau apapun, atau keadaan, situasi dia berkembang, terus atau juga keadaan dia sekarang, atau juga mungkin keadaannya bagus, biologisnya bagus, imannya juga lagi nggak ada gitu. Jadi bisa vice versa, bisa kedua-duanya, bisa salah satu ya. Tapi tidak diklaim bahwa ini orang yang ini pasti imannya jelek gitu. Nggak bisa gitu juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Nur Islami Jafat. Ya Jeff, COVID ini sesuatu sekali. Kadang kalau batuk, pilek, jadi deg-degan, luar biasa. Apalagi kalau lihat hasil rapid test reaktif. Di saat COVID mau terasa sangat dekat. Bagaimana bisa tetap menjaga balance mental? Walau tentu di ujung kita pastinya akan meninggal juga sih. Gimana tuh Bu, dokter? Ya, ya itu kita harus kembalikan kepada Allah ya, berdoa ya kan. Saat ini memang kita dituntut untuk kan awareness ya, bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Sebenarnya kita menjadikan ini menjadi satu pelajaran ya, bahwa
kok Allah tuh semakin dekat dengan kita. Dia bisa mengambil kita kapan saja, ya kan? Bisa mengambil kita kapan saja. Kita nggak tahu. Nah, makanya itu yang harus kita juga awareness ya. Kondisi sekarang harus hati-hati gitu kan. Dan kemudian kita juga menyiapkan keluarga kita dengan baik ya. Itu yang sering dilupakan. Jadi sebenarnya ini mengartikan bahwa kita semakin paham bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya, jadi kapan ternyata bukan karena COVID aja kita meninggal kan sebenarnya, bisa jadi karena sesuatu yang lain ya. Kita pasrah, tapi bukan berarti menjadi ketakutan. Karena intinya adalah kebahagiaan dan kepasrahan. Kalau kita bahagia kan hormon endorfin juga meningkat, serotonin meningkat, sehingga juga mempengaruhi imunitas kita, imunitas tubuh kita. Nah, gitu Bapak Nur. Jadi harus tetap bahagia balance, kalau nanti makin sakit, gitu ya. Karena hormon endorfinnya hilang. Ada lagi nih dari Ibu Gentriardi Putri. Ingin bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang trauma dengan COVID sampai segan bertemu dengan anaknya karena anaknya masih aktif bekerja. Nah, ini gimana ya, Bu, untuk menghadapi ini? Nah, itu makanya sesuai dengan kita kan ada protokol ya kan. Jadi kalau misalnya orang tua yang trauma dengan COVID sampai segan bertemu anak, nah itu kan jadi berlebihan ya. Harusnya nggak seperti itu. Jadi berlebihan. Nah itu saya bilang kembali ke ketawakalan kita. Virus ini adalah makhluk Allah juga kan. Jadi makhluk Allah yang sama dengan kita gitu kan. Nah kita harus berusaha juga untuk memahami itu dan meminta sama Allah supaya dijauhkan dari COVID ini gitu. Ya. Oke. Nah, kalau gitu mungkin tetap dijalankan sisi protokol plus ditambah lilah. Jadi jangan cuma lilah doang tapi nggak pakai protokol ya, Bu. Jadi tetap menenangkan diri dengan protokol, lalu udah yang penting udah protokol, nah sisanya mah Allah. Tapi jangan sampai nggak protokol juga. Jadi mungkin diyakinkan dengan protokol tersebut. Ya. Lanjut nih Bu, pertanyaannya nih ya. Bagaimana mewaraskan diri dikala harus WFH nih buat orang tua ya, punya anak ya. Pertama, ngurus ekonomi keluarga, jadi guru, anak sekolah Zoom selama pandemi, terus ditinjau dari sisi Islami praktikal nih bagaimana cara mewaraskan diri Bu sebagai orang tua, gitu kira-kira. Ya kita menerima kondisi sekarang atau mindfulness ya, acceptance dengan kondisi sekarang, ya bahwa memang situasi ini harus kita hadapi. Ya dianggap ini sesuatu yang biasa ya. Nah itulah yang saya bilang ketahanan mental, kelenturan mental, bahwa kita harus berusaha berhadapan dengan situasi ini. Oke, jadi memang, nah itu gimana tahan mentalnya? Apakah kita butuh zikir lebih banyak atau mungkin ditambah meditasi atau ditambah dengan apa Bu kira-kira yang bisa coach diri supaya aduh gitu. Ya, jadi intinya adalah pertama kita sadar bahwa ini tadi yang saya sudah jelaskan bahwa ini adalah satu musibah ya. Musibah dan musibah itu pernah dialami dari zaman Rasulullah pernah. Sebelum kita 100 tahun yang lalu pernah ada diare, pernah ada penyakit-penyakit menular ya yang seperti ini gitu kan. Nah, ini dialami katanya setiap 100 tahunan. Berarti kan Allah mengirimkan pada kita ya pasti ada ibroh, ada manfaat ya, ada manfaat di balik itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ada manfaat dan kemudian apa di balik itu ya? Satu, kita mendekatkan diri sama Allah bahwa ternyata umur kita kayaknya kok jadi dekat gitu kan. Maksudnya kita nggak tahu kapan, mudah-mudahan Allah kasih umur yang panjang. Kita selalu berdoa kan. Terus yang kedua, makna dari sini. Dulu kita harus melalui pertemuan, harus melalui seminar, ya harus melalui bayar dengan yang mahal. Sekarang ilmu bertebaran. Kita dapat ilmu dengan hanya gratis gitu kan ibaratnya. Jadi ibaratnya ilmu bertebaran. Kita bisa online ke luar negeri mau dapat ilmu apa aja dengan gratis. Nah, atau misalnya bayar tapi nggak pakai biaya ongkos gitu ke sana.
Nah, itu yang akhirnya kita merasa bahwa ini adalah satu satu positif ya. Terus kemudian ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik semua ya, jadi yang biasanya nggak pernah jadi jualan itu harus mikirin modal, harus mikirin tempat, sekarang nggak pakai modal. Bisa antar online aja, ngambil barang dari dropshipper, terus kemudian jualan di situ juga. Jadi nggak bermodal, dengan modal ketekunan bisa mendapatkan uang. Nah, itu yang manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dari COVID ini, dan ini yang kita syukuri bahwa dan kita ternyata terbuka jadinya, orang nggak bisa bohong ya. Kita bisa melihat misalnya ada satu permasalahan yang penting gitu, kita bisa melihat orang misalnya dikunci untuk tidak bicara, tapi ternyata orang bisa ngomong di lain tempat gitu kan. Kita misalnya tidak bisa percaya sama media misalnya, tapi media lain bisa kita percaya. Jadi ibaratnya sesuatu itu menjadi begitu terbuka ya. Tidak bisa bohong, kita tidak bisa bersembunyi di balik semua itu. Nah, inilah ada satu kelebihan bahwa Allah memperlihatkan keesaannya, Allah melihat kebesarannya, memperlihatkan kebesarannya pada kita semua. Itu yang harus disyukuri. Jadi memang mungkin yang perlu diketahui adalah ini tuh udah pernah terjadi. Mungkin yang kita alami sekarang adalah lebih baik ya dari dulu mungkin ya. Karena kan zaman dulu tidak ada teknologi, pengobatan juga susah gitu kan ya. Terbukaan juga dikit. Mungkin kita lebih coba cari sisi banyak syukurnya di mana. Terus karena yang kedua adalah cari banyak positifnya di mana. Insya Allah pasti kasih manfaat. Yakin itu aja. Allah pasti kasih manfaat karena memang sudah takdirnya akan ada musibah, akan ada takdirnya juga akan ada manfaat. Itu yang dipegang kali ya, Bu Dokter ya. Oke. Nah, ini dia lagi Bu Dokter, pertanyaan. Menjaga mental health anak dan remaja. Cara agar anak-anak dan remaja bisa menjaga kesehatan mental saat lockdown. Di mana semua virtual dan anak-anak bisa sangat ketergantungan gadget yang tadi dokter ya, dengan mengatasi masalah mental mereka pelarian agar gimana nih caranya agar bisa tenang, terhibur, dan bagaimana pendekatan Islami yang mudah dan diikuti atau diterapkan untuk anak-anak tersebut. Ya, jadi intinya adalah yang pertama sebenarnya dengan adanya ini kita lebih dekat dengan anak-anak ya. Ya kan kalau dulu berangkat subuh pulang malam gitu kan. Nah, sekarang kan waktu agak lebih fleksibel, nggak ada lagi yang sampai malam ya kan. Saya juga di rumah sakit begitu selesai langsung pulang. Berangkat juga tidak perlu pagi-pagi sekali gitu kan. Nah, ini kan adalah satu keberuntungan ya. Saya bisa merawat tanaman, saya bisa masakin buat anak-anak misalnya. Itu adalah satu yang positif. Nah, bagaimana mencegah anak-anak? Nah, ini yang harus ibu-ibu tahu bahwa ini adalah dampak yang paling riskan dari akibat dari pandemi ini. Bahwa kedekatan anak jadi tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan akhirnya dia bersosialisasi lewat virtual. Nah, harus diatur ya bina kedekatan dan kemudian kasih kasih nasihat terus-menerus ya, kasih aturan main. Misalnya jam berapa dia harus menutup gadgetnya, diperingati dan dikasih tahu terus ya. Kita nggak tahu, kita langsung dia yang kembali lagi berdoa ya, apalagi kalau misalnya sudah kayak anak saya remaja gitu kan, sudah dewasa, dan itu harus kita remember terus. Jadi terus-terusan kita kasih tahu dan nantinya kita berharap mereka akan bisa berubah ya, dalam arti gitu, bisa menyadari kekeliruannya. Itu. Jadi jangan sampai marah terus-menerus ya. Sekali-sekali kita marah boleh, tapi ya mulai ditahan. Tapi atur, yang penting disiplin. Kalau masih anak-anak sekali sebenarnya bisa atur banget ya. Misalnya jam segini sudah selesai ya, diambil gadgetnya. Nah, gitu. Ya, disiplin, jangan membiarkan. Nah, yang parah itu kan ketika membiarkan. Oke. Terima kasih. Nah, ada lagi nggak nih yang lain? Mungkin taruh di chat sini untuk pertanyaan sambil nunggu ada yang chat lagi pertanyaan, kita sampaikan lagi ya. Nih dok, kan ini kalau tadi dari obrolan tadi semuanya insya Allah masih bisa dikendalikan dengan banyak bersyukur, mengingat kembali, meyakinkan diri, mengulang kembali,
berpikir positif. Kalau bagaimana sih batas kasus mental health di mana sudah memang butuh intervensi medis nih, kan Bu Dokter psikiater nih, ciri-ciri ambang batas, aduh kayaknya saya butuh obat deh, udah nggak bisa nih, udah doa, udah ngaji, udah mikir positif, tapi kayaknya masih gangguan jiwa nih gitu ya, kayaknya Ya butuh itu. obat. Nah ini ciri-cirinya tuh kayak gimana sih dok? Gitu. Ya, itu yang saya bilang distres dan disfungsi. Jadi mengalami distres, dia jadi mengalami ketidaknyamanan, dia tidak bisa tidur, kondisinya sedih terus-menerus, nangis terus-menerus, panik terus-menerus, yang tidak berani keluar rumah. Itu kan sudah mengalami kondisi kejiwaan kan? Nah, itu yang harus sudah harus mendapatkan intervensi. Ya, Oke. Nah, Jadi jadi ini kalau ya. udah seperti itu udah harus ke medis ya. Udah ya. Jadi kalau udah ngaji nih, terus udah coba mikir positif, udah coba ngobrol-ngobrol-ngobrol atau diskusi-diskusi, tapi bawaannya nggak bisa tidur, terus bawaannya panik, bawaannya masih nangis, harap segera ya, coba langsung ke ahlinya. Bisa ke Ibu Psikiater, Ibu Susi, bisa yang terdekat, karena mungkin sudah dalam tahap bantuan medis, membutuhkan Ya. bantuan medis gitu. Nah, ada lagi kah yang mau bertanya lagi mungkin? Kalau sambil menunggu ada yang bisa ngisi form, ini ya ditaruh di chat, ini ada pertanyaan lagi. Mental health yang muncul dari anak-anak terlalu lemah lockdown, tidak pernah interaksi sosial dengan teman, hampir semua dengan gadget. Apakah ini sudah tanda-tanda sudah gawat atau memang ini masalah biasa di pandemi? Nah itu, mungkin ada yang mikir kan ibu-ibu ada yang mikir, ini udah gawat nih, gitu. Atau nggak ini sebenarnya masih biasa sih gitu. Nah Sama ini kira-kira gadgetnya. jadi apakah mereka saking lamanya lockdown, jadi kayaknya udah hidupnya sama gadget aja gitu. Ini udah Ya, tanda iya. Sebenarnya atau ada kriterianya. aja? Kalau dia sudah berlebihan, sudah mengalami hendaya, dia jadi sudah malas keluar rumah, sudah malas untuk bekerja. Jadi, nah itu berarti kan sudah ada hendaya, sudah ada hambatan dalam perilakunya yang dulu ya. Jadi sudah ada perubahan perilaku. Nah itu harusnya sudah awareness. Ini kayaknya sudah tanda-tanda nih saya nih. Ya, ini tidak kita misalnya kriteria jam ya. Kalau dulu kita kalau kecanduan games lebih dari 3 jam sehari ya megang HP misalnya, megang gadget. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa kita masukkan kriteria itu karena setiap hari ya orang harus bekerja, kemudian setiap hari orang harus belajar lewat HP atau lewat gadget. Jadi kriterianya setelah mereka mengalami kondisi perubahan yang mengakibatkan distres dan disfungsi dalam kehidupannya, yang berubah pola perilakunya, berubah dalam kondisi kesehatan mentalnya. Jadi dalam arti dia mengalami kepanikan, ya kalau misalnya nggak megang HP dia menjadi cemas gitu kan, bingung gitu kan. Nah itu sudah ada tanda-tanda. Atau mungkin pada posisi anak-anaknya mungkin gini dok ya, kan mungkin ada pada posisi tertentu mau beli sayuran gitu ya, kan masih boleh tuh keluar tuh kalau yang di UK atau yang di mana gitu masih boleh belanja gitu, kita misalnya beli ke Alfamart, anaknya diajakin terus nggak mau gitu, pokoknya apa diajakin nggak mau pas sampai menolak gitu, nah mungkin sampai pada posisi itu kali ya dok ya, Iya. dia benar-benar pada posisi, padahal cuma diajakin keluar sebentar dia nggak mau gitu, nah artinya udah benar-benar inklusi diri sendiri gitu ya. Nah itu mulai parah. Tapi kalau masih iya boleh gitu, bosan di rumah gitu. Nah itu berarti masih bukan karena bahaya ya, tapi karena memang kondisi. Oke, ini tinggal 2 nih pertanyaan saya dan sudah tinggal 10 menit lagi. Mungkin habis ini ada lagi teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di chat. Ini ada titipan pertanyaan juga. Dari usia berapa sih dok kita harus concern dengan masalah mental health anak-anak? Kasus apa yang bisa terlihat dan diatasi dari dini? Ini buat ibu-ibu. Ya, mental health itu mulai dari 0 to 3. Dari 0 to 3, dari 0 tahun sampai 3 tahun aja udah ada. Autisme, itu depresi anak anak 1-2 tahun itu bisa ada depresi yang akibatnya berdampak pada usia selanjutnya. Nah, misalnya orang tua yang mengalami atau ibu yang mengalami baby blues syndrome itu bisa jadi
anaknya juga mengalami kondisi kejiwaan, depresi karena ibunya tidak ada kontak ya, tidak ada kontak psikis ya. Nah, akhirnya anaknya juga mengalami masalah. Dan misalnya anak-anak yang dilahirkan dari anak yatim misalnya, kemudian ditempatkan di pola panti asuhan, itu berbeda dengan anak-anak lain yang ada keluarga, lebih ceria mereka. Dan itu yang kondisinya sebenarnya dari umur zero ya, kalau kita lihat ada 0 to 3. Jadi dari 0 sampai 3 tahun itu udah mengalami kondisi kejiwaan, apalagi seterusnya 5 tahun. Jadi panjang kejiwaan itu bukan hanya dari umur-umur tertentu ya. Oke, ini ada tambahan nih dok. Anak saya 2 tahun dari Ibu Fanya kita. Sudah 1 tahun lebih nggak keluar. No social interaction. Tiap dibawa keluar kalau ada orang lewat takut. Lihat orang lain selain keluarga juga takut. Bagaimana cara agar bisa normal sedangkan kondisi masih pandemi? Tidak tahu kapan bisa ketemu teman lain. Ada tips dan apa masalah untuk perkembangan nanti? Ya, sebenarnya kalau anak-anak itu selama kita misalnya ada keluarga yang kita yakin dia sehat ya ajak main aja. Gitu. Jadi jangan, nah sebenarnya ini bukan anaknya nih yang takut nih, sebenarnya ibunya yang takut. Kondisinya Yaitu. dia di UK nih, mungkin agak lebih horor kali di Indonesia atau gimana Bapaknya? Mbak Fania di mana kondisinya? Dua-duanya di London nih kalau Fanya, kebetulan London. anaknya di London. Nggak ada Nah, keluarga kalau di lain London soalnya. bukannya untuk anak-anak itu biasanya kalau di London itu mereka ini ya mereka sudah bersosialisasi ya, setahu saya mereka sudah sekolah. Di Jepang contohnya, di Jepang itu sudah sekolah. Ya 3 tahun kan waktu 3 tahun sekolah, ini kan belum 3 tahun maksudnya. Oh, belum 3 tahun. Ya, harusnya gini, harusnya memang mereka punya komunitas yang kita yakin bahwa dia sehat ya. Ya, misalnya terus kemudian memakai protokol kesehatan, dia pakai masker, kemudian pakai ya protokol kesehatan. Jadi minimal anak itu pakai masker. Iya. Ya, dia harus sebenarnya, coaching. Oh ya. Ya, sebenarnya gini, kalau 2 tahun itu anak itu belum saatnya untuk punya peer group. Oh, okay. Punya peer group ya. Jadi mereka itu memang kalau untuk usia 0 sampai 3 tahun itu, apalagi sampai 5 tahun sebenarnya, itu masih dalam kondisi dia nyaman dengan keluarga. Oke, ya. Jadi itu aja yang memberi kenyamanan adalah keluarganya. Kalau dia keluar, itu biasanya anak-anak udah usia yang memang mereka tuh sudah punya peer group. Oke, makasih. Iya, tapi mungkin latihan dikit-dikit keluar beli belanja di toko kali, Van. Pakai masker ya, biar kelihatan. Nah, dia tetap dibawa ya. Sekarang saya lihat juga bawa dia ke toko, bawa pakai masker itu nggak apa-apa. Tapi yang penting dia pulang mandi gitu kan. Mandi seluruh tubuh dibayurin pakai keramas gitu. Itu sebenarnya protokol yang paling, kalau misalnya dia lewat dari 1 jam itu kan lebih dari 3 jam, sebelum 3 jam itu sebenarnya virus-virus bisa ini. Insyaallah ya. Ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bu Dokter, bagaimana menghadapi orang? Nah, nih, jadi kan kita ini ngobrolin tentang kalau diri sendiri ya atau anak kita. Nah, kalau kita ketemu orang nih, teman atau saudara gitu yang punya masalah kesehatan jiwa, sebaiknya dinasehati untuk membutuhkan bantuan medis atau gimana dok? Kalau misalnya ini ciri-cirinya membahayakan. Ya, jadi gitu. ini gini ya, inilah yang membedakan orang Indonesia dengan orang luar negeri ya, apalagi Eropa gitu kan. Mereka paham tentang kondisi mental health, ya, kesehatan mental. Dan yang berbeda lagi adalah mereka di luar sana ya, di Eropa cepat sekali mereka datang untuk ke psikolog atau psikiater. Berbeda dengan kondisi di Indonesia, mereka merasa nggak apa-apa, terus kemudian dinasihati, udah nggak apa-apa, sabar aja, tawakal aja, gitu kan, pasrah sama Allah. Padahal nggak bisa, mereka nggak setiap orang bisa seperti itu. Dia berusaha untuk tawakal, tapi belum bisa mengatasi dirinya. Nah, sebenarnya ada triknya, makanya dikenal dengan psikoterapi. Ya, psikoterapi bagaimana mereka berproses untuk tawakal. Nah, saya
sebenarnya psikoterapi itu, karena saya sekarang sudah sekolahnya udah panjang lah ibaratnya ya, terus Udah kemudian juga dokter. pengalaman klinis juga sudah panjang. Sebenarnya ilmu-ilmu psikoterapi itu didapat sebenarnya dari Al-Quran semua. Cuma orang kan banyak yang tidak belajar Al-Quran ini kan jarang yang sampai detail gitu kan. Memaknai itu tidak detail. Ya, contohnya gini, coba deh slide yang tadi deh. Yang tadi Oh ya, yang mungkin boleh itu menjadi ditampilkan gambaran. Ibu. Oke. Setelah itu. Nah, bagaimana misalnya memaknai Ramadan aja ya. Ramadan, kalau sekarang udah Ramadan, sebelumnya. Nah, kenapa sih orang harus berpuasa? Ya, mungkin nanti yang berada di London ya, berada di UK, itu kan kok anak-anaknya kan bilang kok yang lain nggak puasa, teman saya nggak puasa, kenapa saya mesti puasa ya kan? Kan ini menyiksa saya gitu kan. Bagaimana sekarang ibu dalam sisi parenting ya memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa kita ini muslim dan kita puasa. Kita harus berpuasa. Nah, bagaimana coba? Nah, ini yang harus dipahami kan. Terus kemudian kita harus tahu juga maknai Ramadan juga dampak secara fisik. Apa sih fisik dari akibat dari berpuasa? Kestabilan dari metabolisme tubuh kita, ada intermittent di mana kita istirahat lambungnya setelah setahun makan terus gitu kan. Itu kan semua mengontrol diabetes, mengontrol kolesterol, ya kan? Itu semua Allah sudah memberikan begitu banyak. Dan itu harus dijelaskan pada anak-anak kita. Itulah yang membedakan kita dengan agama lain. Bahwa Muslim itu sudah diatur semua, bahkan ke toilet. Ya ke toilet kita harus membaca doa, gitu kan. Nah, coba di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat puasa asal kata dari syam. Syam itu adalah menahan diri dari suatu. Nahan diri itu adalah suatu kontrol, self control. Kalau kita nggak bisa tahan, berarti gimana? Makan kan kita? Bayangin, bisa nggak anak kita berpuasa di tengah-tengah temannya yang tidak berpuasa? Dan ini adalah satu proses yang namanya disiplin dan kepatuhan. Patuhan sama siapa? Kepatuhan sama sesuatu yang gaib, ya, kepatuhan sama Allah. Kepatuhan sama Allah terus kemudian bagaimana menjelaskan kepada anak-anak kita. Kok itu agama Kristen juga dia punya Allah gitu kan? Dia bilang dia ke Allah, tapi kenapa dia nggak puasa? Pasti kan timbul pertanyaan kan? Kok enak banget sih? Nah, makanya sekarang banyak anak-anak yang orang-orang yang agnosia, ateis tuh begini lahirnya begini, dia ketidakpahaman gitu ya, ketidaknyamanan dia dengan agamanya dia gitu. Terus kemudian dia ketakutan, akhirnya memilih tidak ada agama. Nah, pemahamannya jadi tentang Al-Quran sendiri, misalnya di dalam surat 2, ya Al-Baqarah 183, hai orang-orang beriman diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalimat bertakwa itu artinya apa? Takwa itu adalah, pertama adalah patuh, terus apa? Menerima, kan acceptance ya kan? Menerima dengan kondisi ini, menerima dengan aturan-aturan. Kalau datang telat, disetrapkan, misalnya kan, itu aturan kan? Menerima nggak? Masa guru nggak terima saya, orang saya tadi bangunnya kesiangan, atau nggak tadi saya disuruh ngapain dulu sama ibu saya, kesiangan. Nah, ibu gurunya nggak bisa terima kan? Nah, ini adalah sebenarnya gambaran dari bahwa seseorang itu harus patuh, mereka harus masuk, mereka harus puasa. Itu sudah digariskan. Nah, misalnya juga dalam puasa itu harus didahului dengan niat. Dikatakan bahwa barang siapa tidak berniat pada malam hari, maka artinya tidak berpuasa lagi. Sebenarnya ini hadisnya nggak tahu ya saya doib atau tidak ya. Tapi ini sebenarnya memberikan masukan pada kita bahwa kita memang harus meniat untuk puasa gitu. Terus makanlah sahur karena sahur itu barokah. Dan kenapa kita harus sahur? Ya. Nah, itu perintah. Kembali lagi kepada takwa. Takwa itu adalah apa?
kepatuhan kita acceptance dengan kondisi apapun kita terima, ya, kondisi apapun kita terima. Nah, itu yang misalnya tingkat keimanan seseorang kan kita juga melihat bahwa kita harus berdasarkan tingkat keimanan seseorang, iya, dan kita berusaha untuk sampai kepada tahapan itu, ya, tahapan untuk acceptance dengan apapun yang Allah telah gariskan. Karena tadi sudah ada firman Allah bahwa semua apa yang kita lakukan saat ini, apa yang terjadi, musibah dan segala macamnya itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, ya kan? Sudah digariskan. Dan itu adalah bukti bahwa kepatuhan, ya kepatuhan kita pada Allah, jadi taat kita sama Allah, dan kemudian kontrol diri kita, self control, dan sehingga kita akan berada pada kondisi mindfulness. Mindfulness itu adalah sadar sesadarnya diri kita. Nah, itu jadi kembali lagi seperti itu, bahwa kondisi dalam kesehatan mental kita harus tahu bahwa kondisi kalau kita sudah berada pada posisi itu, nah sebenarnya kondisi misalnya kondisi kejiwaan itu sudah dibawa karena faktor genetik yang terlalu kuat, misalnya ayah ibunya yang sudah mengalami gangguan jiwa dua-duanya gitu kan, itu kuat ya berarti. Nah, bisa jadi itu tidak tercetus ketika seseorang sudah memahami Al-Qur'an dengan baik. Nah, jadi bukan berarti memang bukan penyakit kurang iman ya. Tapi keimanan itu menentukan derajat keparahan dari gangguan jiwa. Keimanan itu keyakinan pada Allah. Itu menentukan derajat gangguan jiwa. Gitu. Jadi intinya takwa ya, Dok ya. Iya, Pertama nerimo karena udah semua di Lauhul Mahfuz. Terus habis itu kita yakin sama Allah ya. Yang kalau memang ciri-cirinya sudah ada sampai ada butuh bantuan, boleh berobat. Nah, kira-kira untuk yang udah sampai tahap genetik, gak cuma masalah iman tapi ada karena genetik itu, Dok, dia bisa lepas dari obat nggak, Dok, suatu hari nanti dengan psikoterapi atau secara Al-Quran ini, Dok? Atau memang dia kedengarnya memang harus panjang umur, minum obat juga, yang ngaji juga ya, minum obat juga gitu, Dok? Ya, pengalaman saya ketika dia memang sudah self-awareness ya, kesadaran dirinya sudah bagus, kemudian dia ketaatan ya, kemudian juga kepasrahan dia sama Allah akan musibah yang ada pada dirinya, biasanya kondisi pengobatannya itu sudah sangat sedikit. Sangat sedikit. Bahkan mungkin hanya obat-obatan itu bisa diperlukan saja. Karena ibaratnya kadar zat kimiawi otaknya sudah terkontrol sama dia. Jadi dia terus kemudian dia sudah mengatur dirinya. Misalnya, oh iya mengalami masalah ini stres, dia nggak mau, dia jauhin aja. Nah gitu, dia jauhi aja. Walaupun ada sedikit sekali ya, tapi itu lebih baik dibanding harus banyak ya, Dok ya. Iya. Jadi tapi dia tetap harus kontrol ya. Kita melihat, tapi kondisinya pengalaman saya ya. Ya ini kan pengalaman saya pribadi ya. Ya, udah dokter soalnya. Yang agamanya bagus ya, maksudnya pemahamannya bagus, dan dia juga bagus. Meskipun ada yang memang hanya 1-2 orang lah yang pemahaman agamanya bagus, tapi dia memang susah sekali untuk sampai kepada self awareness-nya itu. Itu biasanya itu dikarenakan pasrahnya ya yang kurang. Ada yang tingkatan sulit, mungkin pasrahnya kurang, terus kemudian memang begitu kadar zat kimiawinya sudah begitu tinggi ya. Sama seperti diabetesnya, ibaratnya sudah diabetes yang parah lah gitu. Hipertensi sudah parah, yang memang dia harus konsumsi obat terus-menerus. Oke, nah jadi sebenarnya kalau orang yang sampai tahap sampai minum obat itu, Dok, kira-kira bikin malu nggak sih? Wah, aku tuh kurang bertakwa nih, atau gimana, Dok, gininya? Kan kadang ada orang jadi tambah insecure, waduh saya obatnya banyak nih, atau waduh saya kayaknya butuh obat tapi saya malu gitu. Nah itu gimana, Dok? Nah jadi makanya saya bilang kalau misalnya tingkat kesadaran dirinya sudah baik ya,
ketakwaannya dia sudah baik ya, kemudian dia bisa mengukur kadar stres ya, sebenarnya bisa mengukur kadar stres dalam dirinya dia, itu biasanya minum obatnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak dia minum obatnya. Dan bahkan dia udah untuk maintenance aja. Oke. Nah, iya. Jadi nggak masalah ya kalau sampai minum obat dan berhasil sampai maintenance, artinya dia sudah berusaha lebih baik. Karena kan tadi yang diomongan pertama bahwa kesehatan mental tidak karena kurang iman, tapi bisa jadi karena biologis atau Biologis. kondisi pengalaman hidup. Ya, Bisa diperbaiki dengan ikhtiar, salah satunya bisa ke psikiatri dengan minum obat, dan insya Allah ditambah dengan ketakwaan dan Al-Quran, obatnya akan berkurang sampai pada posisi hanya maintenance saja. Nah, intinya mirip sama diabetes lah, kebetulan penyakitnya mental. diabetes, hipertensi, ya. Iya. Nah, gitu. Nah, untuk yang tadi ibu-ibu pertanyaannya banyak tentang anak, mungkin segera saja, tidak perlu khawatir, yang penting tetap diawasi, dinasihati terus-menerus. Kalau ada waktu dengan protokol kesehatan, baik untuk anaknya tadi, atau untuk orang tuanya yang khawatir, atau untuk dirinya sendiri, insya Allah dengan mencoba memakai protokol kesehatan, tapi tetap bisa aman, karena harus ditambah dengan lillah ya tadi ya dok ya. Selain protokol kesehatan dan juga yakin sama Allah. Jangan cuma yakin doang tapi nggak protokol, atau dua-duanya, protokol doang nggak pakai yakin, jadinya panik gitu. Nah, ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak nih terakhir nih? Oke nih ya. Sekira-kiranya sudah jam 5 lewat 6 menit dok, udah lewat 6 menit. Oke. Ya oke. Ya, nanti bisa ini banyak dari luar ya. Ada dari Bandung tadi, ada yang ngacung Bandung, ada yang ngacung Bogor, ada yang dari London, ada yang di Jakarta, ada yang di Pekanbaru, ada Dokter Jusnidar nih, dokter juga ini, Dokter Jusnidar Jafar. Mungkin bisa menekan diri. Ada Dokter Rizka, mana nih Rizka? Oh, Rizkanya sudah ini ya. Ada macam-macam, ada Ibu Ace, ada Ibu Mutia, Ibu Riri, saya sebut semua Ibu Ajeng dari Jogja ya. Ibu Nia Gusti, alhamdulillah kita sudah ada penghujung acara. Mungkin tolong diisi formnya, siapa tahu nanti ada event lagi kita kabari. Mungkin Ibu ada lagi itu ya, titip kita ada acara kalau ibu-ibu yang saya kebetulan punya klinik Palenta Center ya. Dan bisa nggak di-share acara kalau misalnya ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, silakan mengikuti acara Palenta Center. Spenek itu Special Need Exhibition ya. Jadi yang video tadi ya dok? Iya. Oke, sebentar ya. Saya kirimkan ke Ibu Fanya, mohon tolong ditampilkan. Terima kasih. Terakhir ya teman-teman, ini ada promo sedikit. Untuk yang baki membutuhkan mungkin bisa di-sharing ya. Iya, Ibu Fanya ini saya sudah share. Iya. Tapi insya Allah lah nanti kita juga bisa kasih tahu ke teman-teman yang sudah isi form tadi ya. Oke. Acaranya kapan dok? Acara tanggal 8 dan 9. Lalu ini untuk acara 8 sampai 10 April. Lalu besok pagi ada acara Palestina. Jadi bagaimana mendidik anak tahfiz Quran ya, hafiz Quran dengan metode Gaza. Besok. Nanti mungkin saya share kepada Ibu Mbak Nurana, itu bagus banget ya. Bagaimana orang Palestina ya, terutama di Gaza itu bisa dalam 3 tahun itu wisuda 120.000 anak. Hafiz ya? Hafiz Quran dalam 3 tahun. Oke, jadi nanti kira-kira kita akan sharing kepada yang udah isi form ya tadi semua. Ya, nanti isi form aja, nanti saya bisa titip. Ya, yang Hafiz ya. Ibu Ajeng udah isi formnya, nanti kita WA ya. Ini bagus banget loh acara yang Palestina itu setiap minggu ya, Mbak Nurana. Iya. Itu setiap hari Minggu jam 10 sampai 12, nanti setiap hari Minggu. Oke.
Boleh mungkin di WA ya Bu, yang itu nanti bisa minta tolong di sharing itunya. Oke. Ini Oh ini juga kalau ini SPNet. saya videonya ya. Iya. Ya, mungkin nanti di sharing aja Ya, WA. oke. Oke. Oke ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas terselenggaranya acara hari ini. Acara ini juga dirilai oleh Radio MSK. Juga dengan tamu spesial kita, Dr. Suzy Yusna Dewi, spesialis dokter. Dan juga dari globalsadaka.com, para donatur, terima kasih atas bantuannya untuk terselenggaranya acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa pada acara berikutnya, nanti akan ditampilkan di Instagram. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum ya warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Izin oke. tes ya. Iya. Ya, ini ya. Sampai jumpa.